Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balai Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta menyebutkan hingga saat ini belum terlihat munculnya kubah lava baru di permukaan kawah Gunung Merapi pasca kenaikan level dari waspada menjadi siaga pada 5 November yang lalu. Sementara guguran yang terjadi belakangan ini merupakan guguran material yang merupakan sisa dari letusan periode sebelumnya. Berdasarkan data foto udara menggunakan drone pada 3 November 2020, hingga saat ini belum terlihat munculnya kubah lava baru di permukaan kawah Gunung Merapi. Pantauan foto udara BPPTKG Yogyakarta juga menunjukkan munculnya perubahan morfologi dinding kawah, terutama di sisi utara dan bagian barat karena adanya proses runtuh sisa letusan Merapi tahun 1888 dan tahun 1984. Untuk kondisi Merapi pada saat ini tidak ada lagi gempa vulkanik dalam, namun masih terjadi 33 kali gempa vulkanik dangkal dengan 45 kali guguran. Nah, untuk kasusnya Merapi sampai saat ini, lava atau biasanya yang kita sebut dengan kubah lava itu belum muncul di permukaan sampai data yang kemarin ya. Nah, ini. Terus kemudian yang gugur, ya, jadi kalau gempa guguran itu adalah saat ini itu adalah gempa guguran material lama atau lava-lava sisa erupsi yang dulu-dulu. Jadi Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menaikkan status Gunung Merapi dari waspada level 2 menjadi siaga atau level 3. Warga pun diminta untuk mengungsi mengantisipasi aktivitas Merapi yang dapat membahayakan warga di sekitar lereng Merapi. Lalu seperti apa siklus Gunung Merapi? Berikut ini kami hadirkan informasinya untuk Anda. Yang pertama kita akan mencermati beberapa informasi maupun profil yang kami tampilkan berkaitan dengan Gunung Merapi di kawasan Jawa Tengah. Kita akan melihat dulu pemirsa ini bagaimana kemudian profil dan juga bagaimana kemudian status dari Gunung Merapi pada saat ini. Kita tahu bahwa Gunung Merapi ini berada di ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Lalu kemudian status gunung api per 5 November di tahun ini, tahun 2020 telah ditingkatkan dari waspada ke level siaga level 3. Lalu kemudian periode letusan sendiri berkisar antara 2 hingga 7 tahun, di mana kemudian terakhir erupsi ini tercatat pada tanggal 21 Juni di tahun 2020. Nah, kita akan melihat kemudian bagaimana kemudian kawasan rawan bencana Merapi di slide selanjutnya. Sebetulnya untuk berbicara mengenai kawasan rawan bencana sudah dibagi zonasinya menjadi 3. Kawasan rawan bencana atau KRB 1 ini merupakan kawasan yang berpotensi dilanda lahar atau banjir serta terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Kemudian KRB 2, kawasan rawan bencana yang kedua merupakan kawasan rawan bencana yang terdiri dari 2 bagian, yaitu aliran massa dan juga lontaran. Sedangkan kemudian kawasan rawan bencana 3 ini merupakan kawasan yang berada dekat dengan sumber daya dan dipastikan terdampak. Nah, kita akan melihat kemudian bagaimana 10 rentetan terakhir erupsi Gunung Merapi di kawasan Jawa Tengah. Di slide selanjutnya ini dia, ini adalah 10 rentetan terakhir letusan Gunung Merapi. Kalau kita cermati di tahun 90-an terjadi 3 kali, yaitu di tahun 92, 94 dan kemudian 97. Lalu kemudian di tahun 2006 1 kali, di tahun 2010 terjadi pada bulan Oktober hingga November, di tahun 2014 terjadi 1 kali, di tahun 2019 juga terjadi pada tanggal 17 November. Dan kemudian di tahun 2020 terjadi beberapa kali, di tahun ini terjadi pada bulan Januari hingga bulan April, dan terakhir pada tanggal 21 Juni 2020. Kenapa kemudian siklus Gunung Merapi ini terjadi semakin sering? Kita akan kemudian langsung berdiskusi mengenai hal ini dengan pakar vulkanologi, ada Pak Surono di ujung telepon. Pak Surono, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Surono, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Gunung Merapi ini, sebetulnya arti dari status Gunung Merapi di siaga level 3 untuk masyarakat itu apa sih, Pak Surono? Level siaga ada normal, ada waspada, ada siaga dan awas. Itu kan tingkat aktivitas gunung api, ya kan, merupakan suatu peringatan dini. Itu hak gunung api menyandang gelar itu atau status itu.
Dan hak masyarakat untuk mengetahui status tersebut masyarakat harus berbuat apa, ya kan? Agar supaya masyarakat tetap selamat, baik gunungnya meletus maupun tidak meletus. Tetapi satu hal, ya kan, status siaga itu bukan berarti nantinya bisa meletus, bisa saja tidak meletus. Siaga juga ada yang gunungnya meletus seperti Sinabung sekarang. Tapi yang perlu dicatat sekarang ini adalah bahwa gempa-gempa vulkanik dalam itu tidak ada, ya kan? Besar kemungkinan letusan gunung, kalau terjadi letusan, tidak seperti letusan 2010, ya kan? Bahwa saya katakan setelah 2010, karakter Merapi itu berubah. Makanya sekarang ini letusannya akan sangat sering sekali. Dulu kan hampir 2 tahun atau 4 tahun sekali, ya kan? Setelah 2010 ada beberapa kali rentetan letusan walaupun tidak besar lah gitu ya. Tetapi terjadi letusannya. Jadi masyarakat sekitar Merapi itu tenang saja gitu kan, tidak ada letusan yang berkarakter seperti 2010, ya kan? Dan saya melihat ada data fluktuatif dari kegempaannya ya. Saya tidak melihat data secara keseluruhan. Fluktuatif ada kecenderungan menurun. Tidak harus suatu gunung api level siaga bisa sampai ke awas, dan tidak harus dalam suatu gunung api level 3 itu diikuti oleh suatu letusan. Meletus dan tidak meletus hak Merapi, kita hanya bisa mengetahui statusnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Baik, Pak Surono, tapi kenapa kemudian usai tahun 2010 ini aktivitasnya semakin sering begitu? Kenapa kemudian letusan Merapi ini bisa kita katakan berubah? Bagaimana? Karena dulu setiap letusan, misalnya 96 itu, 92, 94, 96 itu selalu akhir dari letusan Merapi pasti meninggalkan kubah sebagai penutup dari akhir, ya kan, akhir letusan Merapi atau tancap kayunya Merapi setelah ada kubah lava. Setelah letusan 2010, boleh dikatakan hampir habis ya fluida Merapi itu kan, ya magma, ya gasnya dan sebagainya, tetapi tidak meninggalkan kubah lava sehingga sistem Merapi itu terbuka, ya kan, dia tidak mampu menghimpun ya tenaga yang begitu besar, baru terkumpul sedikit karena sistemnya rapuh. Dia dilontarkan sebagai letusan, tidak seperti biasanya 2 tahun 4 tahunan, periode pendek 2 tahun, periode panjang itu sekitar 4 tahun. Nah sekarang ada guguran kan, guguran bukan secara tiba-tiba dia gugur, tetapi harus ada desakan dari dalam, bukan hanya gaya berat saja, tetapi ada desakan dari dalam. Itu ada gempa-gempa yang disebut gempa fase banyak dan sebagainya. Jelas ada suatu fluida yang mendesak sehingga kubah-kubah itu menjadi gugur. Semoga, ya kan, semoga saya berharap, ya kan, adanya gempa-gempa ini tidak menjadi suatu pengumpulan energi, tetapi dirilis atau dilepaskan dalam bentuk untuk menggugurkan kubah lava dan digunakan untuk hembusan-hembusan itu. Ya. Pak Surono, tapi bisa tidak kita membaca apakah kemudian aktivitas Gunung Merapi pada saat ini akan meletus atau tidak? Kalau kepastian meletus atau tidak itu kan akhir dari suatu proses ya kan, proses aktivitas gunung api adalah letusan, ya kan. Letusan sekarang tidak harus sama dengan yang lalu, ya kan, tidak harus bergantung pada proses saat sekarang. Tetapi apapun teknologinya, ya kan, kita hanya tahu aktivitasnya, ya kan. Tetapi kita tidak tahu kapan dan berapa besar letusannya. Seperti misalnya kita melihat mendung, ya kan. Mendung adalah tanda-tanda hujan. Apakah pasti akan hujan? Jam berapa hujan itu? Tetapi kita sepakat bahwa mendung tanda-tanda hujan, mari kita bawa payung atau bawa jas hujan, sama dengan sekarang. Meningkat kegiatannya, mari kita menyingkir dulu, ya kan. Andaikan meletus aman, andaikan tidak meletus ya tidak apa-apa, kembali lagi ya saja. Itulah caranya hidup harmoni dengan gunung api, hidup harmoni dengan Merapi gitu loh. Baik Pak Surono, tapi ada loh yang kemudian menduga bahwa kalaupun memang meletus dia tidak akan sedahsyat di tahun 2010, benar tidak? Betul itu tadi saya sampaikan bahwa tidak ada gempa-gempa dalam, artinya apa? Tidak ada suatu energi yang besar, ya kan? Kalau tidak ada energi yang besar, tidak ada akumulasi energi besar.
Maka dari itu kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan, ya kan, aktivitas sekarang ini bisa diakhiri dengan suatu letusan yang sebesar tahun 2010. Bisa dikesampingkan, bisa diabaikan karena tidak ada gempa-gempa dalam gitu loh. Baik, Pak Surono, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja. Kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan pakar vulkanologi Pak Surono. Pak Surono, kalau misalnya memang kita bisa menduga bahwa kalau terjadi letusan tidak akan sedahsyat di tahun 2010, tapi tahapan mitigasi bencana yang betul itu seperti apa, Pak Surono? Mengingat kalau kita cermati sekarang ini proses evakuasi sudah berlangsung. Ya, beginilah ya kan, ada suatu ilmu dan teknologi itu tidak bisa untuk meramalkan kapan dan berapa besar gunung api ini akan meletus, sama ya kan. Untuk kegempaan juga begitu, pemantauan kegempaan tidak bisa meramalkan kapan dan berapa besar gempa itu akan terjadi gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah di sini ada peningkatan. Inilah kuncinya para ahli ini kan. Bisa ada dugaan yang paling mungkin mendekati suatu titik yang tidak balik, ya kan? Antara start mengungsi dan titik yang tidak balik, gitu kan? Inilah seninya bagi seorang ilmuwan gitu ya kan. Untuk menentukan golden time. Oke, mulai mengungsi dan kemungkinan ya kan bisa terjadi letusan kira-kira seperti apa gitu kan. Pertama tadi dikatakan tidak ada letusan seperti 2010. Tetapi masalahnya kalau terlalu lama mengungsi itu juga bosan gitu kan. Ya kan, mengungsi tidak meletus juga masalah juga. Mengungsi terlalu pendek juga khawatir tidak sempat mengungsi mereka kena letusan. Inilah pilihan-pilihan seni ilmiahnya itu ada di sini, ya kan? Ahli vulkanologi itu, ya. Mereka diberi teknologi, mainlah di situ gitu kan dari data-data yang ada gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi sekarang tidak, Pak Surono? Semoga saya berharap begitu gitu kan. Semoga saya berharap begitu kan. Alat semakin canggih, ilmu pengetahuan juga semakin maju gitu kan. Saya berharap seperti itu gitu kan. Bahwa ketidakpastian alam itu menurut saintifik adalah kepastian alam itu sendiri. Oleh karena itu ada tool. Toolnya apa? Ilmu pengetahuan, ya kan? Ada teknologinya. Mari kita main-main di situ kan. Kemudian kita tanya betul dengan Merapinya berdasarkan data itu, ya. Apakah saya bisa memilih golden time, gitu loh? Di situ seninya, Mas. Ada art di situ, ya kan? Jangan terlalu lama mengungsi, misalnya, gitu kan? Saya melewati titik yang tidak balik dan sebagainya. Ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan gitu. Baik, Pak Surono, tapi kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi sendiri, apakah mereka memang sudah betul-betul paham mengenai mitigasi bencana yang disiapkan sehingga kemudian mereka selalu kooperatif begitu sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas Gunung Merapi? Saya sangat percaya ya, masyarakat di sekitar Merapi itu sudah harmoni dengan Merapinya ya. Mereka tahu bagaimana harus mengungsi dan mereka harus bagaimana bersikap. Mereka sudah tahu persis sebagai tamunya Merapi. Merapi kan tuan rumahnya gitu kan. Ya sekarang tinggal subjeknya mitigasikan orang yang berada di sekitar bahaya, antara di sekitar gunung api ya kan. Subjeknya sana ya kan. Urusan mengungsi dan tidaknya itu adalah tanggung jawab saintis dan tanggung jawab pemerintah daerah gitu kan. Karena subjeknya ini yang harus kita perhatikan adalah masyarakat gitu kan. Karena di Indonesia ada 4 juta masyarakat Indonesia tinggal di daerah gunung api. Dimanapun gunung api ini meletus, kalau nggak korban ya pengungsinya banyak sekali. Nah inilah saya mengatakan seperti ini karena saya pernah melakukan gitu ya. Dari bagaimana ilmu itu bisa menuntun si subjek itu ya kan bermain cantik dengan selamat dengan gunung apinya. Baik, Pak Surono, kapan kemudian kalau kita cermati ini bisa dikatakan ada aktivitas Gunung Merapi yang patut diwaspadai? Itu kapan? Beginilah, Pak Surono. Begini, tidak semua gunung api yang gempanya banyak itu pasti akan meletus. Tetapi bagaimana dia lahir gempa itu,
ya kan? Ini yang harus dicermati betul gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar kewajiban menganalisis data dan sebagainya, tapi ada passion di sana supaya betul-betul masuk ya kan dalam hati dan pikiran kita. Dalam pikiran kita saja mungkin bisa sombong gitu kan. Dalam hati kita saja mungkin bisa menjadi gelap gitu ya. Tetapi harus betul-betul ada passion di sana. Dan ada suatu bobot yang sangat berat adalah bagaimana saya harus menyelamatkan masyarakat di sekitar Merapi. That is the point. Dengan cara itu, ya kan, pastilah kita bisa mencapai apa yang kita cari. Golden time-nya kita bisa tahu, jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek, gitu kan. Terus kemudian kita mencapai, oke, ini adalah titik yang tidak balik dan sebagainya. Itu diresapi, dipahami, ya kan, yang oleh ahlinya gitu kan. Itu saja. Mas Rono, menurut Anda yang sekarang harus dicermati oleh BPP TKG Yogyakarta itu apa berkaitan dengan aktivitas vulkanologi ini? Ya saya kira bukan hanya dari jumlah gempanya saja, bagaimana dia lahir, ya kan? Seperti apa? Misalnya sekarang, apakah gempa-gempa itu, ya kan, yang merupakan suatu energi, ya kan? Apakah dia disalurkan, digunakan untuk guguran saja atau untuk hembusan saja? Kalau hanya itu kan impas, ya kan? Mungkin bisa tidak terjadi letusan. Tetapi kalau misalnya gempa-gempa yang sekarang ini terekam adalah menjadi suatu akumulasi semakin besar, maka besar kemungkinan itu akan terjadi letusan. Itu yang harus diperhatikan. Gampang atau tidak, saya pernah mengalami gitu loh. Baik Pak Surono, pakar vulkanologi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Surono.